Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Roma Fitri dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks gender dan seksualitas dalam politik identitas dan contoh-contohnya. Nah, sebelum kita membahas gender dan seksualitas dalam politik identitas, kita kenali dulu apa itu seks dan gender. Nah, adapun dalam hal ini, seks itu adalah perbedaan biologi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan gender itu adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar dan masyarakat. Baiklah, dalam hal ini adapun perspektif gender dalam politik identitas, di sini dapat dijelaskan bahwasannya dalam suatu perpolitikan itu perbedaan gender itu menjadi hal yang penting dan sudah hal lumrah di kalangan masyarakat, di mana kepemimpinan itu identik dengan kaum laki-laki. Padahal dengan adanya kesetaraan gender mengaitkan bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesetaraan. Nah, adapun kesetaraan gender dalam realitas politik, representasi perempuan di parlemen adalah untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan laki-laki atau keadilan gender. Nah, dalam semua aspek kehidupan, representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Nah, dalam proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender ini. Nah, dalam hal ini pula ditekankan bahwa dalam realitasnya masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan kaum perempuan pada berbagai peranan. Nah, utamanya pada peranan-peranan publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam membangun dan berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kemitrasejarahan yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan, khususnya bidang politik. Nah, dalam hal ini perempuan itu perlu adanya pendidikan politik karena dengan hal ini dapat menumbuhkan dan berkembangannya kesadaran politik di kalangan perempuan. Nah, mereka itu diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan adapun di sini pula saya menjelaskan tentang perspektif seksualitas dalam politik. Nah, dalam hal ini konstruksi seksualitas di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh politik seksualitas yang dibangun oleh negara. Nah, dalam hal ini pula banyaknya feminisme akhir sejarah atau antropologi yang mengkaji hubungan negara dan politik seksualitas. Di sini saya mengartikan bahwa politik seksualitas itu yaitu suatu kekuasaan negara di mana kekuasaan ini menggunakan isu seksualitas sebagai bagian dari upaya membangun dan melestarikan kekuasaan. Nah, di sini pula dapat dijelaskan bahwa ketika seorang perempuan ini menjadi legitimasi ketika negara mengambil sikap abai atau diam terhadap kasus kekerasan seksual. Nah, hal ini tidak terlepas dari terbentuknya pandangan tentang kasus-kasus kekerasan seksual sebagai akibat dari kegagalan dalam pendidikan anak oleh kaum perempuan dan karena lebih memilih terlibat dalam politik melawan negara daripada mengurus dan merawat anak-anak. Nah,
Adapun dalam hal ini pula, dalam politik seksualitas ini, ketika anak laki-laki menjadi pelaku kekerasan seksual, masyarakat dan negara akan memiliki legitimasi untuk melempar tanggung jawab terkait masalah ini terhadap kegagalan pendidikan anak dalam keluarga yang secara tradisional dibebankan kepada perempuan. Nah, dalam hal ini pula dapat disimpulkan bahwa negara itu melempar beban tanggung jawab melawan kekerasan seksual ini pada perempuan melalui kewajiban sosial dan kultural dalam pendidikan anak dan dalam keluarga. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang kasus gender itu, yaitu misalnya yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu misalnya adanya kasus korupsi, ketidakadilan pada seluruh masyarakat karena hak milik yang diambil oleh koruptor. Dan guru adalah orang tua yang pilih kasih disebabkan karena kurangnya mengerti akan pribadi seorang anak. Dan di sini pula saya sedikit menjelaskan contoh kasus seksualitas itu, yaitu misalnya berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh atau identitas gender orang lain. Misalnya lelucon seksi, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus seksualitas itu yaitu menyentuh, mengusap, meraba, atau memegang atau menggosok bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.